Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Waalaikumsalam. Melbourne, malam ini saya bersama Profesor Dr. Denny Indrayana ingin menyampaikan pesan dan penguatan buat teman-teman yang ada di Indonesia, utamanya Roy Suryo dan kawan-kawan. Iya, Bang Roy, Pak Suryo, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan kawan-kawan yang sekarang sedang berjuang. Terus semangat. Asik. Proses hukum itu bagian dari ujian. Asik. Saya dan Bang Abraham Samad pernah pada posisi itu. Asik. Dan kita tentu harus melawan kriminalisasi yang mengganggu sikap-sikap kritis bagi warga negara. Terus berjuang, kita akan terus memberikan dukungan. Terima kasih. Selamat malam. Saudara, Mabes Polri menetapkan mantan Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, sebagai tersangka. Denny terjerat dugaan korupsi kasus pembuatan paspor online dalam proyek Payment Gateway yang dijalankan lewat APBN 2014. Peran daripada Pak Denny di sini itu beliau yang menyuruh melakukan dan memfasilitasi vendor sehingga proyek ini terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Fenomena kaburnya tokoh-tokoh yang selama ini getol menggiring isu ijazah palsu Jokowi ke luar negeri semakin menguatkan kecurigaan publik bahwa kasus ini bukan murni pencarian kebenaran, melainkan bagian dari skenario politik busuk yang ditunggangi kepentingan dendam masa lalu. Setelah Egy Sujana yang kita tahu hari ini sudah ada di London beberapa minggu yang lalu, kini giliran Abraham Samad tiba-tiba muncul di Australia. Dan saya yakin ini bukan dalam rangka akademik atau diplomasi, melainkan bertemu dengan Denny Indrayana, seorang mantan Wamenkumham era SBY, yang hingga kini masih menyisakan utang hukum pada negara. Denny diduga terlibat dalam kasus proyek Interpol GTW oleh Mabes Polri pada tahun 2013 hingga 2014. Kasus yang menguap dan tak kunjung diproses serius sejak era Jokowi menjabat sampai hari ini. Pertemuan Abraham Samad dan Denny ini memperlihatkan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar perjumpaan sahabat lama. Ini adalah pertemuan dua figur yang pernah tersandung kasus hukum di era pemerintahan Jokowi. Namun kini justru berada di barisan penggiring narasi delegitimasi terhadap presiden yang sama. Apakah ini hanya kebetulan atau memang mereka sudah membentuk poros baru untuk menuntut balas dari luar negeri dengan menjual isu-isu sensasional seperti ijazah, KKN, atau kriminalisasi? Satu demi satu, para penggiring isu palsu terhadap Presiden Joko Widodo mulai menunjukkan pola yang semakin mencurigakan, sahabat. Bayangkan saja setelah Egy Sujana, kini Abraham Samad melakukan hal yang sama. Padahal bisa jadi sebentar lagi dia menjadi tersangka. Dan ini memberi bukti bahwa mereka sesungguhnya adalah pengecut. Padahal kalau kita dengar pidato Abraham Samad berapi-api bahwa dia siap bertanggung jawab dan berhak menghadapi segala macam tuntutan hukum yang mengarah kepadanya demi untuk mewujudkan keadilan berdasarkan perspektif Abraham Samad. Lebih jauh dan lebih dalam kalau kita melihat bahwa proyek fitnah terhadap Pak Jokowi tidak berdiri sendiri. Ada jaringan lama yang mulai muncul ke permukaan. Jaringan yang dihuni oleh orang-orang yang punya luka sejarah, dendam kekuasaan, dan barangkali kekhawatiran terhadap masa depan politiknya sendiri. Mereka tak tanggung-tanggung menggunakan kedok aktivis dan moralitas untuk membalut agenda politik balas dendam yang tidak pernah selesai sejak Jokowi naik ke tampuk kekuasaan. Abraham Samad adalah sosok yang dulunya diluluhkan karena keberaniannya saat memimpin KPK. Tapi publik juga tidak lupa bagaimana langkahnya menjadi kontroversial ketika mulai bermanuver politis dan muncul dalam wacana pencawapresan. Sedangkan Denny Indrayana dikenal sebagai akademisi sekaligus aktivis hukum yang lantang, tapi justru dibayangi oleh kasus yang tak kunjung diproses polisi. Kini keduanya tampil dalam satu layar, mencoba membangun narasi seolah-olah mereka masih pejuang kebenaran.
Padahal kalau kita tahu bahwa rekam jejak mereka justru menunjukkan keterlibatan dalam pusaran konflik kekuasaan yang jauh dari nilai keadilan yang sesungguhnya. Ini bukan soal perbedaan pendapat, ini soal etika, konsistensi dan integritas dalam menyampaikan kritik. Bicara dari luar negeri sambil meninggalkan jejak masalah di dalam negeri bukanlah bentuk keberanian, melainkan cerminan dari ketidakmampuan menghadapi konsekuensi dan narasi yang mereka ciptakan sendiri. Jika fitnah dijadikan alat untuk menggoyang legitimasi pemimpin dan dilakukan oleh mereka yang punya kepentingan tak terselesaikan di masa lalu, maka publik wajib waspada. Karena yang mereka bangun bukanlah kebenaran, melainkan persepsi palsu untuk kepentingan kekuasaan yang tidak mereka miliki lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.